Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salatu wa atammut taslim. Amma ba'd. Ikhwah dan bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan dan ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat di dalam kehidupan ini, sehingga kita masih bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan ini telah berlalu, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya, bertahan di atas jalan kebaikan ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, insyaallah. Dengan salam dan salawat mari kita terus kirimkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan dan contoh bagi kehidupan kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita memulai kajian kita, kami atas nama pribadi ya mengucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus diberikan keistiqomahan, ya, untuk bertahan di atas jalan kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ya. Tentunya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang terus berada di atas jalan iman ini, jalan kebaikan ini sampai kita meninggal dunia. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah di musim-musim tertentu saja atau waktu-waktu tertentu saja. Bukan itu yang kita inginkan, ya. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang sekedar menyembah Allah di tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu, tapi kita ingin menjadi hamba Allah sepanjang masa, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya, dan al-yakin itu maksudnya adalah al-maut, kematian, ketika datang menjemput kita. Ya. Seorang ulama mengatakan sungguh celaka orang-orang yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja, namun setelah bulan Ramadan itu berlalu mereka meninggalkan Allah dan melupakan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah kita menjadi hamba Ramadan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita adalah hamba Allah sepanjang masa. Itu prinsip kita. Ramadan ini hanya datang dan hadir sebagai madrasah, tempat penggemblengan, tempat latihan. Ya, sebagaimana orang jika mau menjadi tentara misalnya, dia pasti diasramakan dulu, dididik militer selama beberapa bulan, ya, kemudian nanti baru menjadi tentara. Nah, nanti di situ baru dia nanti terjun di lapangan, baru dilihat bagaimana kesungguhannya, bagaimana keahliannya dalam bidangnya itu, dalam pekerjaannya itu. Ya, begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat bagaimana kita itu betul-betul dinilai sebagai hamba Allah ketika keluar bulan suci Ramadan. Ya, karena Ramadan hadir sebagai wadah, sebagai sarana saja, seakan-akan seperti jembatan
atau batu loncatan untuk kita lebih baik di 11 bulan yang akan datang ini. Kalau kita hanya menjadikan Ramadan sebagai musiman, ya musim ketaatan saja yang kita mengerahkan semua tenaga kita untuk beribadah di dalamnya, terus keluar bulan suci Ramadan kemudian kita tinggalkan ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan, berarti ini tanda-tanda ibadah kita atau puasa kita bisa jadi tidak diterima. Itu kata para ulama kita. Jadi ulama juga kita mengatakan bahwasanya tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan itu adalah dilihat bagaimana dia setelah pasca Ramadan, selesai Ramadan. Kalau kita lihat dia semakin rajin beribadah kepada Allah setelah berlalunya Ramadan, dia berarti itu tanda-tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita lihat setelah Ramadan semakin menurun kualitas ibadahnya kepada Allah, bahkan dia meninggalkan kebaikan yang telah dia pertahankan selama bulan suci Ramadan, berarti itu tanda-tanda ibadahnya sia-sia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka istiqomah, ini yang menjadi inti pembahasan kita, adalah sesuatu yang paling penting di dalam syariat dan agama kita. Apa itu istiqomah? Istiqomah secara bahasa sederhananya adalah bagaimana kita mempertahankan keimanan dan kebaikan yang telah kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Itu bahasa sederhananya. Meskipun masih ada pengertian dari ulama kita mengenai makna dan arti istiqomah, tapi bahasa sederhananya saya bahasakan seperti itu. Artinya bagaimana kita bertahan di atas jalan kebaikan dan kita hidup di atas Islam dan mati di atas Islam. Itulah makna dari dan hakikat dari istiqomah itu. Makanya istiqomah ini berat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Sesungguhnya surah Hud, salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Hud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surah-surah yang lain yang semisal dengan surah Hud ini seperti surah Al-Waqiah, surah At-Takwir, dan beberapa surah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, surah-surah ini telah membuat saya beruban. Kalau saya tanya jemaah sekalian, kenapa kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beruban ketika membaca surah-surah ini? Ada yang pernah dengarkan mungkin dari kajian guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, mengapa sampai surah ini, terutama surah Hud, surah Al-Waqiah, surah Takwir, membuat Nabi beruban? Apa kira-kira alasannya? Ada yang bisa kasih pendapat kira-kira dari ikhwah? Banyak surah yang dibaca oleh Nabi SAW, tapi kenapa dikhususkan surah-surah ini? Surah Hud dan teman-temannya kata Nabi disebutkan Al-Waqiah, At-Takwir dan sebagainya. Kira-kira apa yang menyebabkan bacaan yang dibaca oleh Nabi dalam surah itu bisa beruban, sampai beruban rambutnya Nabi ketika membacanya? Ikhwah, ada jawaban? Padahal hari kiamat, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ini salah satu jawaban dari bapak kita. Masya Allah. Jazakallah khairan dia. Itu salah satu alasan mengapa Nabi SAW sampai beruban ketika membaca surah-surah ini. Karena surah-surah ini yang disebut oleh Nabi menggambarkan dahsyatnya kejadian di hari kiamat. Tapi khusus di surah Hud, surah yang ke-11 di dalam Al-Quran, dikomentari oleh sebagian ulama kita bahwasanya ketika Nabi merenungkan dan membaca isi dari surah Hud ini, ada satu ayat yang menurut ulama kita ayat inilah yang dipikirkan Nabi dan sangat berat. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi memikirkan terus ayat ini dan Nabi sampai beruban. Apa itu?
Di dalam surah Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirt." Ya, wala tataghaw. Ya, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wala tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Mari kita dengarkan apa arti dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirt." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah engkau wahai Muhammad dan istiqomahlah di atas jalan yang benar. Iya, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Dan juga bertaubatlah bersama orang-orang yang bersamamu. Dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Inilah ayat di dalam surah Hud yang membuat, kata para ulama kita, Nabi sampai beruban memikirkannya karena saking beratnya masalah istiqomah ini. Memang kita tahu bahwasanya di dalam surah Hud ini bagaimana Allah menggambarkan kondisi umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, dan bagaimana juga Allah menggambarkan gambaran hari kiamat di sebagian ayat-ayat surah Hud. Dan bagaimana azab Allah kepada umat-umat terdahulu. Tapi ternyata banyak ulama kita yang berkomentar bahwasanya ayat yang ke-112 inilah yang paling dipikirkan oleh Nabi sehingga Nabi sampai beruban. Fastaqim kama umir. Beristiqomahlah, bertahan di atas jalan kebenaran sampai engkau meninggal dunia. Maka ini berat. Sehingga ketika ada sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang meminta nasihat kepada Nabi, saya lupa namanya, mungkin bisa kita cari tahu nanti. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah saya sebuah nasihat yang ketika engkau memberikan nasihat itu saya tidak akan minta kepada orang lain." Artinya ketika sahabat ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat yang ketika saya meminta darimu, saya mendengarkan nasihat itu darimu, saya tidak akan minta kepada orang lain selainmu ya Rasulullah." Berarti kalau kita pikir ini sahabat, dia meminta nasihat yang paling berharga dari Nabi. Yang dimana kalau dia telah mendapatkan nasihat itu dari Nabi, dia tidak akan minta lagi. Berarti konsekuensinya Nabi harus memberikan nasihat kepadanya, nasihat yang betul-betul berisi, yang betul-betul dia bisa ingat dan dia bisa amalkan sampai dia meninggal dunia. Kalau kita mungkin didatangi oleh orang, Ustaz, tabe, kasih dulu nasihat, yang dimana kalau kita kasih nasihat, saya akan ingat terus ini nasihat dan saya akan amalkan, dan saya tidak akan minta lagi kepada orang selain daripada kita. Pasti kita yang diminta nasihat, kita pasti pikir nasihat apa ini yang tepat, yang cocok untuk orang ini, karena dia tidak mau lagi minta nasihat selain daripada kita. Dan beginilah kalau kita pikir Nabi pasti akan memberikan nasihat yang paling mungkin menurut kita panjang lebar, kemudian nasihat itu mungkin kita mengatakan kata-katanya mungkin sulit digambarkan, sulit untuk diingat, karena Nabi pasti memberikan nasihat kepada sahabat ini yang sahabat ini bisa artinya tidak minta lagi kepada orang lain. Kalau kita pikir, kalau kita dikatakan seperti itu kepada kita, minta nasihat sama kita yang saya tidak akan minta kepada orang lain, pasti kita pikirkan semua inti-inti daripada Islam ini kita sampaikan kepada orang tersebut. Kita pasti pikir kata-kata yang tepat dan kalimat-kalimat yang bagus serta inti-inti daripada Islam ini supaya orang ini bisa amalkan. Karena dia bilang saya tidak akan minta kepada selainnya. Ternyata ketika orang ini meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengatakan seperti itu, berikan saya nasihat yang saya tidak akan minta kepada selainmu ya Rasulullah, Nabi cuma mengatakan 5 kata saja. 5 kata saja. Kalau kita pikir mungkin Nabi mengatakan panjang lebar, Nabi akan menyampaikan nasihat, ternyata cuma 5 kata saja. Tapi 5 kata ini betul-betul berisi, dan kata para ulama kita, inilah inti dari semua ajaran Islam dan agama kita. Apa itu? Nabi mengatakan kepada sahabat ini, "Kul amantu billahi thumma istaqim."
Lima kata saja. Qul amantu billahi tsumma istaqim. 5 kata saja. Nabi mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Ya, artinya bertahan di atas kata-katamu itu, pertahankan kalimatmu itu, buktikan dengan perbuatan di dalam kehidupanmu. Itu saja dikatakan Nabi. Tapi ternyata inilah semua syariat Islam kembali pada nasihat ini. Ya, apa yang kita lakukan dalam agama kita, dalam menjalankan syariat-syariat Allah, semuanya kembali pada kalimat ini. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan bertahanlah di atasnya. Ya. Berarti memang masalah istiqomah ini jamaah sekalian, masalah inti daripada agama kita. Inti daripada agama kita. Subhanallah. Makanya bahkan ulama kita berkomentar bahwasanya sesungguhnya tingkat karamah yang paling tinggi, kita tahu arti karamah ya. Karamah itu sesuatu yang terjadi di luar akal, misalnya yang terjadi pada orang-orang soleh misalnya. Ya, sebagai contoh, ya seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia sementara berkhutbah Jumat, dia tiba-tiba berubah arah pembicaraannya. Ketika dia berkhutbah tiba-tiba dia mengatakan, wahai pasukan, sembunyilah di belakang bukit, mengarahlah ke sini, intinya dia seakan-akan mengarahkan pasukan. Padahal ini khutbah Jumat ini, ketika selesai berkhutbah, turun dari mimbar, selesai sholat, ditanya Umar, wahai Umar, kenapa tadi sementara engkau berkhutbah tiba-tiba berubah arah pembicaraanmu seakan-akan engkau memimpin pasukan? Umar mengatakan, aku diperlihatkan pasukan yang aku utus ke sebuah negeri, kemudian dia dikejar oleh musuh, tiba-tiba Allah memperlihatkan kepadaku seakan-akan pasukan itu ada di hadapanku. Dan itu yang terjadi sekarang di sana, dan Allah memperlihatkan kepadaku kejadian yang terjadi di sana, sehingga Allah memberikan aku kemampuan untuk mengarahkan pasukan tersebut agar tidak didapati oleh musuh. Itu karamah artinya sesuatu yang terjadi di luar akal dan di luar kemampuan manusia. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang yang bisa berjalan di atas air, jangan engkau percaya dulu. Orang yang tidak kena parang misalnya, jangan percaya dulu bahwasanya itu adalah karamah. Boleh jadi itu adalah kerjasama dari syaitan, perlu kita bedakan. Maka kalau kita melihat orang bisa berjalan di atas air misalnya, atau orang yang bisa melakukan sesuatu yang di luar akal manusia, lihat bagaimana sholatnya. Kalau dia orang bertakwa, berarti itu karamah yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak bagus agamanya, tapi ada sesuatu yang dia lakukan, tidak dimakan parang misalnya, atau pokoknya sesuatu yang aneh-aneh, tapi dia tidak sholat, itu bukan karamah, tapi kerjasama dengan jin. Perlu kita bedakan, karena karamah itu hanya diberikan kepada orang-orang soleh saja. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah yang Allah berikan karamah, sesuatu istimewa kepadanya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut kepadanya dan tidak pula rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Tapi saya kembali lagi, tapi ulama kita mengatakan sesungguhnya tingkat karamah yang paling tinggi, artinya karamah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada wali-walinya, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, bukan sebenarnya yang seperti kita lihat bisa berjalan di atas air, sesuatu yang yang terjadi di luar akal manusia. Bukan itu yang paling tinggi. Tingkat karamah yang paling tinggi adalah luzumul istiqomah. Ketika orang bisa istiqomah, bertahan di atas jalan ketaatan, itulah tingkat karamah yang paling tinggi. Karena jarang orang bisa mendapatkan, jarang orang yang bisa diberikan oleh Allah istiqomah.
Iya. Jarang orang yang bisa bertahan di atas jalan kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang, coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang keluar bulan suci Ramadan. Kita ambil sampel bulan suci Ramadan ini karena baru-baru berlalu. Betapa banyak orang-orang ketika keluar bulan suci Ramadan, mereka sudah meninggalkan masjid. Mereka sudah meninggalkan sedekah, bahkan baca Al-Qur'annya kembali disimpan di rak-raknya, di rumahnya, ditutup lagi kembali, nanti beberapa bulan lagi dibuka. Pada acara-acara tertentu saya dibuka. Ini karena apa? Mahalnya sebuah istiqomah itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka di akhir pembahasan nanti kita akan menyebutkan kiat-kiat istiqomah. Iya. Ya. Kita lanjut. Jadi istiqomah ini sangat berat. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya dan orang-orang yang soleh. Dan keutamaan istiqomah, keutamaan orang yang bisa istiqomah bertahan di atas jalan kebaikan, tidak tanggung-tanggung ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surah Fussilat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang sudah kita hafal bersama, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah keutamaan istiqomah yang paling tinggi di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka di hari kematiannya mengatakan, Allah takhafu, janganlah engkau takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah. Dan apa maksud perkataan malaikat janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut pada ayat ini? Dikomentari oleh sebagian ulama kita. Di antaranya Imam Ibnu Katsir mengomentari ketika beliau membahas tentang tafsir ayat ini, terkhusus perkataan malaikat kepada orang-orang yang istiqomah berada di atas ketaatan di hari meninggalnya. Malaikat mengatakan, Allah takhafu, janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut. Maksudnya adalah, pertama malaikat menghampirinya ketika dia menghadapi kematian. Kemudian malaikat berkatakan, jangan khawatir, jangan takut. Maksudnya jangan takut dengan perkara akhirat, karena setelah ini justru kenikmatan yang besar dan kenikmatan yang tidak bisa digambarkan yang kalian akan dapatkan di alam kubur, mulai di alam kubur. Kemudian malaikat mengatakan jangan bersedih, maksudnya jangan bersedih dengan perkara-perkara dunia, termasuk keluargamu, anak-anakmu, kami akan tanggung rezeki dan urusannya di belakang. Subhanallah. Iya. Jadi diberikan kabar gembira bagi orang yang meninggal, orang yang berada di atas ketaatan dan meninggal di atas ketaatan itu diberikan kabar gembira sebelum dicabut nyawanya. Malaikat mengatakan jangan bersedih, jangan takut, karena sesungguhnya urusan duniamu, anak-anakmu, istri-istrimu dan hartamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin di belakang. Adapun jangan takut dengan kejadian yang akan engkau hadapi setelah ini, dari peristiwa alam kubur, dibangkitkannya nanti di hari kiamat, karena sesungguhnya engkau telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disitulah dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Ya subhanallah. Jadi ini jemaah sekalian, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesungguhnya masalah istiqomah ini memang sangat berat. Ya, kita bisa rasakan setelah masuknya 1 Syawal ini, pasti diantara kita merasakan adanya berkurangnya porsi ibadah kita. Iya.
dibandingkan 10 hari terakhir kemarin. Tapi bukan perkaranya, ya bukan perkaranya artinya ibadah kita mulai turun kualitasnya. Itu memang wajar, iman kita naik turun. Ya. Tapi yang menjadi masalah ketika orang meninggalkan secara total amalan dan ketaatan yang telah dia pertahankan selama bulan suci Ramadan. Artinya setelah Lebaran tidak pernah lagi baca Quran. Setelah Lebaran tidak pernah lagi berpuasa sunnah. Setelah Lebaran tidak pernah lagi dia, bahkan sholat malamnya pun, sholat witirnya pun tidak dikerjakan. Ini menjadi masalah. Berkurangnya jumlah, misalnya rakaat sholat malam kita, atau jumlah kadar bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, atau sedekah kita di luar bulan suci Ramadan, jika dibandingkan dengan bulan suci Ramadan, sebenarnya itu wajar. Tapi kalau orang yang bisa mempertahankan seperti yang dia lakukan pada bulan Ramadan, itu loh cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Iya. Tapi kita yang biasanya mengalami penurunan iman, itu wajar sebenarnya. Tapi jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Itu yang paling bahaya. Ketika kita tinggalkan sama sekali. Boleh kita berkurang, kita mungkin bisa di bulan Ramadan di 10 hari terakhir kita bisa membaca 1 juz setiap hari. Di luar bulan suci Ramadan ada penurunan iman, ada keadaan berbeda dengan 10 hari terakhir. Maka minimal kalau kita bisa baca 1 juz satu hari di 10 hari terakhir, maka minimal jangan tinggalkan 1 lembar, 2 lembar setiap hari di luar bulan suci Ramadan. Ya. Sedekah kita misalnya kita bisa, Masya Allah, semangat kita di 10 hari terakhir kemarin kita bisa bersedekah 100.000 tiap malam. Rasanya setelah keluar bulan suci Ramadan ada penurunan iman. Maka minimal jangan tinggalkan, minimal 10.000 tiap hari. Tidak mengapa. Yang penting jangan tinggalkan. Ini yang paling penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita, sekali lagi, kalau kita bisa pertahankan jumlah sedekah di bulan Ramadan sama ketika di luar bulan suci Ramadan, maka kita katakan itulah cahaya di atas cahaya, petunjuk di atas petunjuk. Iya, jemaah ini dimuliakan Allah. Tapi kalau kita mengalami penurunan iman seperti itu, minimal jangan tinggalkan. Iya, salat tarawih kita bisa kita kerjakan 11 rakaat tiap malam selama bulan suci Ramadan, bahkan lebih 11 rakaat. Ya, minimal jangan tinggalkan 2 rakaat, 3 rakaat setiap malamnya, ya, karena itu juga janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang rutin walau sedikit. Ya. Jadi tidak mengapa. Misalnya kita mengatakan, Ustaz, ada memang rasa-rasanya beda ketika 10 hari terakhir ketika setelah Lebaran. Ya, apalagi kita di waktu Lebaran ini ya, banyak sekali makanan yang kita makan. Ya, waktu-waktu silaturahmi biasanya memberatkan. Ketika dalam keadaan kenyang, memberatkan kita untuk beribadah. Kita mengatakan itu wajar. Yang penting ingat akhi, minimal jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Boleh berkurang kadarnya. Iya, boleh berkurang jumlahnya, tapi jangan sama sekali tinggalkan. Jangan sama sekali tinggalkan. Iya. Itulah hamba-hamba Allah yang terus beribadah kepada Allah. Jadi kita menginginkan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan kita pertahankan meskipun jumlahnya berkurang. Ya, meskipun jumlah kualitasnya berkurang, tapi minimal kita pertahankan. Ya, minimal mungkin sebelum bulan Ramadan datang kemarin, kita masih bolong-bolong, masih alpa-alpa sholat witir kita. Ya, minimal setelah kita dididik 30 hari sholat malam, bahkan sholat tahajud, iya, minimal adalah 2 rakaat paling tidak 15 menit sebelum sholat subuh kita bangun, atau 10 menit sebelum sholat subuh. Kita biasakan itu. Lama-lama akan bertambah, itu akan terbiasa kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang telah kita pertahankan selama bulan suci Ramadan. Uang yang kita keluarkan, ya mungkin sebelum bulan Ramadan kita masih berat bersedekah. Setelah ada Ramadan kita, Masya Allah, di bulan Ramadan kita lancar sedekah kita. Setelah keluar Ramadan ini minimal keluarkan terus meskipun jumlahnya sedikit. Ya, itu yang kita inginkan. Bagaimana Ramadan memberikan kita pengaruh, efek, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kemudian kita bisa pertahankan kebaikan yang telah kita lakukan
Ya, sekali lagi meskipun kadarnya, jumlahnya agak berkurang, tapi minimal jangan kita tinggalkan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin yang sempat kita sampaikan, berapa menit lagi Isya? Ya. 15 menit. Ya. 6 menit lagi, Masya Allah. Ya, terakhir sekali yang sempat kita sampaikan, kiat-kiat istiqomah. Bagaimana bisa kita istiqomah di dalam menjalankan ibadah ini? Ya. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali ya, apa yang Allah berikan kepada Nabi, wasiatkan kepada Nabi kita dalam surah Al-Isra. Ini tidak bosan-bosan saya sampaikan ya kepada ikhwah, dan ini kiat-kiat istiqomah ini di dalam surah Al-Isra ini saya kira kiat-kiat istiqomah yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi. Ya, bisa kita renungkan nanti ketika kita pulang ke rumah, ya, ketika kita pulang ke rumah, surah Al-Isra ya, mulai dari ayat 78 sampai ayat 82. 78 sampai 82. Ini saja kalau kita mau cari kiat-kiat istiqomah, amalkan surah Al-Isra ayat 87 sampai 78 sampai 82. Pertama, sebelum saya bahas ini, ya kita secara ringkas saja, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan Nabi ya ketika berhadapan berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Pernah suatu saat Nabi diajak oleh orang-orang Quraisy, ya entah Nabi diajak ikut ritual keagamaan mereka, ya, dengan janji bahwasanya jika Nabi ingin memenuhi permintaan orang-orang Quraisy ini, orang-orang Quraisy pun akan mengikuti Nabi dan ikut terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi pada saat itu sedikit cenderung hatinya hampir ya, kita katakan hampir cenderung hatinya memenuhi permintaan orang-orang Quraisy, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan Nabi di ayat surah Al-Isra ayat 74, ya. Allah mengatakan 73 dan 74, Allah mengatakan kepada Nabi, wa in kadu la yaftinunaka an alladhi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan mereka hampir memalingkan engkau wahai Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu engkau menjadi sahabat setia terhadap mereka. Lalu Allah mengatakan, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan kata Allah, kami tidak membuat kami tidak meneguhkan hatimu, kami tidak mempertahankan hatimu di atas jalan kebenaran, pasti kamu akan condong kepada mereka dan mengikuti permintaan mereka. Ya. Jadi Nabi pada saat itu, di saat keadaan itu, hati Nabi hampir saja cenderung kepada permintaan orang-orang Quraisy, tapi Allah selamatkan Nabi. Allah teguhkan Nabi dan tidak ikut memenuhi permintaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Saya lupa, ada yang pernah disampaikan oleh Ustaz kita, permintaan tersebut ya mengikuti ritual keagamaan atau adalah permintaan mereka yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, dengan harapan ketika Nabi memenuhi permintaan mereka pun akan ujung-ujungnya akan ikut kepada Nabi, berjanji mengikuti Nabi. Maka Nabi hampir cenderung mengikuti mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ini, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jika sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu wahai Muhammad di jalan kebaikan, engkau pasti akan cenderung mengikuti mereka. Berarti keadaan pada saat itu sangat berat bagi Nabi. Ya, Nabi saja, apalagi kita, mungkin kalau berada pada keadaan seperti itu, mungkin kita sudah mengikuti mereka. Karena Nabi saja hampir condong hatinya kepada mereka. Tapi kenapa Allah teguhkan Nabi? Kenapa Allah istiqomahkan Nabi sehingga Nabi tetap bertahan di atas agama tauhid, agama Islam ini, dan tidak cenderung kepada orang-orang kafir? Ternyata jawabannya ada di ayat 78 sampai 82. Amalan-amalan inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi sehingga Allah teguhkan, Allah pertahankan hati Nabi di atas jalan kebaikan. Amalan apakah itu? Mari kita simak.
Al-Isra ayat 78 sampai 82. Kalau ini kita amalkan insya Allah, inilah kiat-kiat cara-cara istiqomah yang paling luar biasa, yang akan mempertahankan hati kita di atas jalan kebaikan. Yang pertama kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kiat istiqomah yang pertama yang Allah sebutkan kepada Nabi, sehingga Nabi dibuat bertahan di atas jalan kebaikan dan tidak cenderung kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan surah aqimis shalah, dirikanlah salat sejak matahari tergerincir sampai gelapnya malam. Ya, maksudnya salat duhur, asar, ya, dan kemudian sampai gelapnya malam salat maghrib dan salat isya. Dan Allah mengatakan laksanakanlah pula salat subuh, karena salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Berarti kiat istiqomah yang pertama, bagaimana agar kita dibuat bertahan di atas jalan ketaatan sampai kita meninggal dunia, jaga salat 5 waktu kita. Ya, berjamaah di masjid baik kita laki-laki terutama, dan laksanakan tepat waktu. Ya, ini tidak ada kiat, tidak ada hal yang paling membuat hati kita bertahan di atas jalan kebaikan kecuali kita menjaga salat. Menjaga salat kita. Ini yang paling luar biasa, terutama salat subuh. Karena salat subuh ini salat yang paling berat bagi orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang diberikan taufik untuk mengerjakannya, itulah jalan dan cara yang paling ampuh, cara yang paling luar biasa meneguhkan, mempertahankan hati kita di atas jalan kebaikan. Ya. Dan di surah Hud tadi, di surah Hud, ada apa ditambah sedikit waktunya, Dik? Ya. Ya. Bagaimana panitia masjid? Iya, 10 menit lebih, mudah-mudahan tidak lewat. Iya. Iya. Ya, melaksanakan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Di dalam surah Hud tadi ketika Allah mengatakan fastaqim kama umir, ayat yang membuat Nabi beruban tadi, istiqomahlah kamu sesuai yang kami perintahkan. Ternyata ayat setelahnya apa? Allah mengatakan wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya istiqomahlah sesuai apa yang kami perintahkan kepadamu, yang ini membuat Nabi berat, membuat Nabi beruban memikirkan ayat ini, tapi Allah memberikan wasiat kepada Nabi setelah itu agar Nabi bertahan bisa melaksanakan istiqomah ini. Apa kata Allah? Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Dirikan salat di akhir malam dan di awal siang. Iya, maksudnya salat, laksanakan, intinya laksanakan salat. Itu yang paling memberikan keteguhan di atas jalan kebaikan. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti cara meminta tolong kepada Allah yang paling ampuh, yang paling luar biasa adalah mendirikan salat. Yang kedua, di antara kiat istiqomah yang paling luar biasa yang Allah wasiatkan pada surah Al-Isra ini, Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, cara istiqomah yang Allah wasiatkan kepada Nabi, Allah mengatakan, ya, dan di sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang paling tinggi, ke tempat yang terpuji. Kiat yang kedua, di antara hal yang bisa mengistiqomahkan hati kita dan sejalan kebaikan adalah salat malam, qiyamul lail, salat tahajud. Dan inilah perintah yang Allah berikan kepada Nabi di awal-awal dakwah. Allah paham bahwasanya Nabi akan menghadapi kaum, Nabi akan menghadapi orang-orang manusia yang keras kepala, yang akan menentang dakwanya, dan ini berat bagi Nabi. Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan penyihir, Nabi dikatakan dukun, Nabi dikatakan orang yang membawa dongeng-dongeng dan sebagainya. Ya, itu memberatkan hati Nabi. Makanya Allah memerintahkan Nabi di awal dakwah turun surah apa? Al-Muzammil. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw
inqus minhu qalila. Surah Al-Muzammil. Apa yang Allah katakan? Wahai orang yang berselimut, bangunlah di sebagian malam, atau sepertiganya, atau seperduanya, atau sedikit dari malam itu untuk engkau laksanakan sholat. Makanya di awal dakwah hukum, atau bagi Nabi hukum sholat tahajud itu di awal dakwah wajib bagi Nabi, wajib hukumnya sebelum menjadi sunnah. Kenapa? Karena Allah tahu sholat tahajud paling memberikan kekuatan bagi jiwa dan iman seseorang. Ya, meskipun 2 rakaat, meskipun 2 rakaat, 1 rakaat dengan witir berarti 3, meskipun 3 rakaat kita katakan, itu akan memberikan pengaruh. Kita praktekkan saja. Bangun sebelum salat subuh 5 menit, 10 menit, insya Allah ada pengaruh, kekuatan bagi jiwa untuk melaksanakan kegiatan dan apa saja yang kita lakukan pada hari tersebut. Yang ketiga, di antara kiat untuk istiqomah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Intinya, kiat istiqomah, cara-cara untuk kita bisa istiqomah di atas jalan kebaikan yang ketiga dalam surah Al-Isra adalah banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi yang diperbanyak di dalam sujudnya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu, dan wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku selalu kepada ketaatan kepadamu. Jangan tinggalkan ini di setiap sujud-sujud kita. Minta kepada Allah yang membolak-balikan hati, agar Allah menetapkan hati kita di atas jalan Islam dan agama ini sampai kita meninggal dunia. Yang keempat, ya, Allah mengatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, yang hak, kebenaran itu pasti akan datang, dan kebenaran itu kebatilan itu pasti akan musnah, dan sesungguhnya kebatilan, ya, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap di permukaan bumi ini. Apa maksudnya ini? Kata para ulama kita, di antara kiat istiqomah adalah keyakinan yang kuat. Ya, Allah mengatakan, Allah menyuruh Nabi mengatakan, katakanlah kebenaran pasti akan tegak, kebatilan pasti akan lenyap. Ya, berarti Nabi disuruh mengatakan ini dengan penuh keyakinan. Maka begitu juga dengan kita, bahwasanya kalau kita mau istiqomah, mau bertahan di atas jalan kebaikan, kita yakin kepada Allah bahwasanya semua yang kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan yang kita kerjakan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kau kerjakan dari kebaikan, pasti Allah mengetahuinya. Sedikit banyaknya pasti Allah tahu, dan Allah tidak akan sia-siakan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan meskipun kita sudah lupa. Ya, jangan dilakukan. Jadi yakin Allah membalas kebaikan kita. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan jerih payah keletihan kita. Mungkin kita, ya, mungkin sudah hilang rasa letih kita salat tahajud begadang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kita sudah lupa itu. Seakan-akan tidak terjadi. Seakan-akan kita tidak ada apa-apanya itu. Ya, kita sudah lupakan rasa ngantuk kita. Kita sudah lupakan, ya, kita sudah lupakan berapa harta kita keluar. Kita sudah lupa rasa capek dan sebagainya. Tapi itu tersimpan baik di catatan kebaikan kita, dan akan kita nikmati insyaallah hasilnya jika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir sekali di antara kiat istiqomah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ini, dan ini menjadi penutup kajian kita pada malam hari ini, dan ini wasiat yang luar biasa yang tidak boleh kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiat-kiat istiqomah adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang paling terakhir dari kiat istiqomah, inilah yang paling luar biasa. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, obat, penyembuh bagi hati-hati kalian dan bagi penyakit-penyakit kalian, ya, sebagai rahmat, kasih sayang bagi orang-orang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasar, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang zalim itu kecuali kerugian. Berarti
kiat istiqomah, cara-cara istiqomah agar Allah mempertahankan kita di atas jalan kebaikan, di atas Islam ini adalah bagaimana interaksi kita terus-menerus dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran meskipun 1-2 ayat tiap hari, meskipun 1 halaman, meskipun setengah halaman, jangan tinggalkan. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan Al-Quran setiap hari, terutama ba'da subuh, di awal kita memulai hari-hari kita, jangan tinggalkan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, apalagi yang paling luar biasa, merenungi dan memikirkan isinya sehingga berbuah amalan yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika terlalu panjang materi kita pada malam hari ini, namun semoga memberikan manfaat bagi diri kalian pribadi dan kepada jemaah sekalian. Kalau ini kita amalkan, insya Allah yang kita sebutkan dalam surah Al-Isra ini, mudah-mudahan ini akan menjadi obat dan kekuatan bagi kita untuk terus berada di atas jalan kebaikan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.